Halo K-pop lovers, sepertinya nih tidak ada yang tak mengenal popularitas BTS saat ini yang mencetak banyak sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh penyanyi K-pop yang lainnya. Namun bila menengok ke belakang, saat awal debut nih, BTS dan agensi mereka adalah agensi kecil dan miskin yang bersusah payah untuk eksis. Nah, mau tahu bagaimana perjuangan BTS? Kamu tonton ya video hari ini, 7 cerita mengharukan BTS sebelum menjadi boy group nomor 1 dunia yang kami himpun dari situs Popbella dan sumber yang lainnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe dan bel notifikasi dari channel ini biar kamu selalu update info K-pop terbaik yang lainnya. Tinggal di dorm kecil. Big Hit Entertainment dulunya adalah sebuah agensi yang kecil yang didirikan oleh Bang Si-hyuk yang sebelumnya adalah komposer musik di agensi JYP. Nah, pada awalnya mereka hanya memiliki sedikit karyawan dan harus menyewa 2 lantai gedung untuk dijadikan kantor agensi. Jadi cukup sulit bagi mereka untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi para artisnya. Sehingga pada awal debut, para member BTS pun harus rela berbagi ruang di dorm yang kecil dengan kondisi gedung yang hampir roboh. Meminjam mobil manajer. Nah, jika biasanya artis dari agensi lain akan difasilitasi satu mobil khusus oleh agensinya untuk dipakai bagi kepentingan promosi, namun tidak bagi BTS saat itu. Selain dorm yang kecil, di masa-masa awal, Big Hit pun tidak bisa menyediakan transportasi bagi BTS. Sehingga mereka terpaksa berbagi dengan mobil sang manajer jika akan bepergian kemana-mana. Nah, sekarang nih kalau mereka mau, bahkan bisa menggunakan mobil satu persatu kemana-mana. Misalnya saja nih saat konser di Arab Saudi baru-baru ini, fasilitas mobil penjemputannya adalah satu mobil untuk satu member. Wow, mantul nggak tuh guys? Membuat musik video dengan dana pas-pasan. Bukan hanya memberikan bantuan kendaraan untuk para member, sang manajer ternyata amat berjasa di awal karir BTS. Ia ikut berperan sebagai sponsor ekstra dalam pembuatan musik video BTS karena boy group itu tidak memiliki cukup uang untuk membuat video musik yang standar. Selain itu, BTS juga menggunakan mobil staff dalam video musik I Need You untuk meminimalisir pengeluaran dana yang berlebihan. Wah, kalau sekarang sih video-videonya sudah sangat populer dan ditonton oleh jutaan orang. Dan tentu saja dengan budget yang tidak terbatas. Tak ada gathering perusahaan. Minimnya dana ternyata tidak hanya menjadi hambatan dalam promosi dan berbagai kegiatan grup saja, tapi juga mempengaruhi kebutuhan paling dasar para member BTS. Mereka tidak pernah merasakan adanya semacam halal bihalal kalau di Indonesia, aka gathering perusahaan, berupa makan bersama dengan kru perusahaan yang lainnya, karena keuangan yang tidak memadai. Bahkan nih sebelum debut dulu, Suga pernah merasa senang sekali ketika diberikan semangkuk nasi oleh seorang krunya. Kok jadi sedih ya dengarnya? Makan di restoran murah. Menikmati makanan di restoran mewah dan mahal mungkin hanyalah sebuah mimpi bagi BTS. Dengan berbagai permasalahan finansial yang menimpa mereka, para member BTS hanya bisa makan di restoran kecil dan murah di dekat asrama mereka dulu. Dilansir dari detik.com, saat itu mereka sering mampir ke restoran Yujung Sikdang yang ada di Seoul, mencicipi makanan buatan sang pemilik, Kang Sunja, yang sudah menganggap semua member BTS sebagai anak-anaknya. Nah, menurut Kang, hampir semua member BTS ini memiliki makanan kesukaannya loh di sana. Namun yang paling sering dipesan adalah bibimbap. Kini nama menu itu menjadi Bangtan Bibimbap, di mana menu ini menjadi populer di kalangan ARMY yang sengaja berkunjung ke restoran tersebut.
hampir bubar karena kere. Ternyata kesulitan yang dialami oleh BTS ini hampir saja membuat mereka bubar di awal-awal debut karena tak kunjung menemukan jalan sukses. Banyak trainee yang juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Big Hit karena menganggap agensi itu tidak cukup memiliki kemampuan untuk membuat para artisnya terkenal. Namun dengan penuh harapan, BTS sanggup bertahan dan tidak menyerah dengan kondisi hingga akhirnya nama mereka bisa menjadi sebesar saat ini. Trofi kemenangan pertama setelah 2 tahun debut. Tanggal 5 Mei 2015 menjadi momen bersejarah sekaligus berharga bagi BTS. Pasalnya nih, sejak debut pada Juni 2013 lalu, dengan penuh perjuangan keras, akhirnya semua pengorbanan BTS terbayarkan saat menerima trofi kemenangan untuk yang pertama kalinya dalam acara musik SBS The Show lewat lagu I Need You yang ada dalam album mini mereka, yakni The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Sejak masa keemasan di tahun 2015, BTS terus-menerus mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Dengan popularitasnya, kini mereka berhasil mendapatkan keuntungan besar dan sukses menyabet penghargaan internasional dan akhirnya menjadi boy group nomor 1 di dunia. Pada tahun 2019 ini, Jungkook dan Hyungnya menjadi boy group berpendapatan tertinggi menurut Forbes dengan raihan $57 juta atau sekitar 800 miliar rupiah. Wow, debak! Nah guys, gimana nih setelah menyimak perjuangan Rapman dan kawan-kawan tadi? Sungguh haru dan bikin mewek ya. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kamu bahwa nggak ada kesuksesan yang dapat diraih dengan mudah. Oke ARMY, sampai di sini dulu ya info K-pop kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan berikan kesanmu di kolom komentar. I purple you ARMY!